Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, di-subscribe terlebih dahulu. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dukungan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita mau baca dengan sebuah tema yang gagal melupakan kamu justru kepikiran terus ya. Orang ini kepingin banget ngelupain kamu, tapi justru malah gagal dan terus-terusan keingetan sama kamu. Kita akan coba lihat ya bagaimana energi pembacaan pada hari ini. Kita doakan hal-hal baik terjadi ya. Orang ini kalau Sora lihat itu adalah orang yang sebenarnya mungkin sudah putus ya hubungan sama kamu. Ada yang sedang sudah putus, atau ada yang sudah break sama kamu gitu loh ya, tapi mengalami periode stagnan ya. Artinya orang ini itu ada stagnansi sama kamu ya. Mungkin sebenarnya kalian lagi break ya, mungkin ada ketidakjelasan, mungkin ada tamat yang belum selesai gitu ya, belum ada conclusion, belum ada penutup lah bahasa kerennya ya, tapi malah stagnan. Tapi orang ini sebenarnya adalah bisa saja orang yang either kamu yang menghindari dia atau dia yang menghindari kamu. Ingat ya, bisa vice versa ya. Tapi di sini ada yang saling memblok gitu loh. Ada yang saling stop gitu ya. Kamu yang stopin dia yang stopin kamu, atau kalian sama-sama saling men-stop ya. Yang berikutnya ya. Nah, terasa seperti hubungan ini itu seperti sudahan yang tidak berakhir. Ada stagnansi yang berujung terhadap sudahan ya, tapi di sini ada kekecewaan karena udahannya tersebut ya. Kalau yang Sora lihat di sini, periode di sini yang stagnan ya, meskipun mungkin memang secara tidak terungkapkan hubungan harusnya sudah berakhir, tapi seperti stuck ya. Kamu nggak bisa lupain dia nggak bisa lupain kamu. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat adalah lebih kepada energi yang penuh dengan misteri gitu ya. Hubungan kalian itu penuh dengan misteri. Dia pun bertanya-tanya, kamu pun bertanya-tanya ya, kenapa kalian itu masih banyak yang terkoneksi satu dengan yang lain ya. Ada yang mungkin merasakan kamu merasa dia magicin kamu ya. Dia dia merasa kamu magicin dia dan sebagainya ya. Padahal belum tentu ada magic di sini ya. Tapi karena ada misteri yang belum terungkap, itu seperti terasa seperti sebuah magic. Oke. Bagaimana situasi perasaan dia pada saat ini ya. Perasaan dia ini seperti dia masih mencoba untuk melihat ke depan. Masih banyak di sini dari mereka yang merasa masih pengen explore perasaan dia ke kamu ya. Karena itu tadi yang Sora bilang, walaupun sebenarnya hubungan sudah mungkin ya dalam tanda kutip harusnya berakhir, tapi seperti ada stagnansi di sana. Seperti masih ada hasrat yang terkukung ke kamu gitu. Yang kalau Sora lihat di sini, yang masih ada keinginan tahu dia soal kamu ya. Berarti artinya tidak bisa melepaskan ya. Dan banyak di sini kalau yang Sora lihat mengalihkan fokus dan pikirannya banyak ke kerjaan dia ya. Jadi perasaan dia itu dia coba alihkan untuk lebih berfokus sama kerjaan dia sebenarnya kalau yang Sora lihat ya. Tapi dia tahu bahwa di sini banyak yang berusaha mencari ketenangan, ada yang berusaha meditasi, berusaha menenangkan pikiran dan inner peace-nya, tapi dia tidak bisa membohongi bahwa dia tidak mendapat ketenangan. Artinya masih ada hasrat, masih ada keterikatan. Apapun itu, dia merasa bahwa dia berusaha pingin tenang karena banyak sekali perasaan di dalam dirinya dia itu yang menggebu-gebu gitu ya. Oke. Kita sekarang mau coba lihat apa sih yang sebenarnya mungkin menjadi isu di dalam hubungan kalian. Oke. Yang pertama adalah, kalau Sora lihat di sini, ada banyak hal-hal yang kamu merasa bahwa, lihat gambarnya ya, dia itu berada di antara dua hal ya. Kalau yang Sora lihat di sini, artinya ini bisa saja third party situation. Oke. Dan mulai tidak adanya kejelasan dari situasi di antara dua pilihan ya, dimana dia meminta mungkin kamu untuk berkompromi, untuk ngertiin loh, situasi aku tuh udah ada pasangan sah aku gitu loh ya, kamu harusnya ngertiin. Tapi di satu sisi kamu merasa bahwa
kompromi ini sepertinya tidak bisa berjalan untuk selamanya ya. Artinya di sini masalahnya adalah dia berharap kamu bisa ngerti dan mengalah dengan situasi dia yang mungkin sudah ada pasangan sahnya ya. Ingat, sesuaikan dengan kondisi kamu pihak yang mana, itu loh yang Sora lihat di sini. Dan akhirnya nanti jadi ribut gitu loh, karena kamu merasa bahwa komprominya mau sampai kapan gitu loh. Ada di sini yang merasa lelah dan capek untuk selalu mengarah dan berkompromi tentang situasi dan kondisi, karena mungkin banyak dari mereka yang menjanjikan sama kamu nanti akan gini, nanti akan gitu ya. Di sini adalah banyak sekali keraguan-raguan. Lihatlah, selalu berada di antara dua keraguan. Mau pilih kamu, mau pilih pasangan sahnya. Mau lanjut sama kamu atau tidak ya. Jadi di sini adalah ada keputusan-keputusan dari dia yang ngambang gitu ya. Ngelepasin kamu benar-benar enggak, ngelanjutin sama kamu juga masih terikat dengan pasangan sahnya. Paham ya? Jadi di sini. Jadi di sini banyak sekali kebingungan atas ketidakjelasan hubungan yang kamu meminta ketegasan sama dia, harus mutusin mau yang sama mana gitu loh. Dan kamu bingung jadinya arahnya mau kemana gitu loh. Dan banyak kekhawatiran jalan hubungan ini tuh sampai kapan harus selalu berkompromi dan mengalah. Ya, ini juga bisa saja kamu mengkompromikan dan mengalah sama situasi-situasi dia yang gak kondusif. Dan di sini kamu merasa bahwa banyak sekali dari kalian ya yang mungkin sudah banyak menonton video dari tarot reader atau mungkin bahkan ke tarot reader sendiri untuk ke konsultasi gitu ya. Banyak yang mungkin menyatakan bahwa sepertinya kalian mengalami situasi yang sulit untuk berlanjut dengan orang ini gitu loh. Bahwa memang ketemu sama orang ini bukanlah suatu kebetulan gitu loh ya. Tapi ada suatu proses di sana yang sudah mungkin ditakdirkan oleh semesta ini. Tapi kalian mulai mempertanyakan kayak kejelasan dan takdir dari hubungan ini ujungnya seperti apa. Dengan sikap dia yang seperti itu, kamu merasa bahwa apakah kita akan bertakdir sama-sama? Ya. Dan ada masalah dari orang ini itu, ada sisi egonya. Dia pingin tetap mempertahankan kamu, tapi dia juga tetap pingin nama pasangan aslinya, ya. Dan banyak juga yang mengutamakan pekerjaan, gitu. Jadi kamu tuh ada di nomor kesekian buat dia, gitu loh. Jadi kamu merasa bahwa aku itu untuk apa? Aku hanya untuk bersenang-senangkah? Untukmu hanya untuk sebagai pencapaian, gitu loh. Hanya untuk ego kamu dapat pekerjaan yang bagus, kamu punya pasangan sah, dan kamu punya aku sebagai sampingan. Itu juga ada, ya, perasaan-perasaan seperti itu, oke? Nah. Dan kamu merasa bahwa tidak adanya ketenangan. Ya, kamu pingin tenang, kamu pingin menjalankan hubungan itu. Intuisi kamu bilang bahwa aku bakalan gak tenang kalau situasi terus tidak jelas seperti ini. Ya, jadi orang ini itu memang ngeblocking sama kamu, tapi di satu sisi dia merasa bahwa tidak bisa melepaskan. Oke? Sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya perasaan dia saat ini. Bagaimana sebenarnya perasaan dia pada saat ini. Coffin. Kalau Sora lihat di sini, perasaan dia itu banyak banget yang dia tutup-tutupin dari kamu. Ya, dia menyadari bahwa hubungan harus mungkin berakhir atau sudah berakhir gitu loh ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu seperti belum bisa let go kamu. Yang ada dia berusaha melupakan kamu karena memang hubungan mungkin sudah berakhir ya. Walaupun berakhirnya cukup dengan situasi unfinished business, tapi sebenarnya dia merasa bahwa ini mungkin sudah berakhir. Walaupun berakhirnya itu memang nggak benar-benar secara resmi atau official dikatakan ya. Tapi artinya orang ini sebenarnya menutupi banyak sekali perasaan dia gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, masih ada sisi yang kayak dia itu sedih atau berat untuk melepaskan. Jadi berusaha lupa malah keingetan terus. Kita lihat ciri-ciri orang ini ya. Ciri-cirinya. Orang ini tuh bisa saja adalah seseorang yang memang cukup tegas dan bisa dalam tanda kutip kejam ya. Kalau dia udah sesuatu, dia bisa tetap kekeh sama keputusannya, mau itu mungkin menyakiti kamu dan sebagainya. Dia bisa dalam tanda kutip tidak memikirkan perasaan kamu. Di sini juga bisa menyatakan bahwa orang ini dia yang memutuskan hubungan sama kamu. Artinya bisa saja dia yang menjauh gitu loh. Mungkin nge-cut kamu, ngeblok kamu dalam komunikasi dan sebagainya. Ya. Orang ini tuh mudah sekali untuk merasa anxiety atau merasa stres. Ya, banyak sekali kegelisahan, stres gitu loh ya. Nggak tenang gitu loh ya. Dan salah satunya dia nge-cut, dia merasa bahwa mungkin
Dengan ngekat ini, aku bakalan bisa lebih tenang. Jadi dia berasa kayak dia berusaha ngekat kamu dalam hidupnya dia, berusaha agar tidak ada lagi keresahan. Karena banyak tekanan sebenarnya kan, dengan situasi yang tidak jelas. Orang ini itu cenderung penyendiri, kesepian, sendirian. Jadi meskipun dia ada pasangan, tapi seperti memang dia itu seperti sendirian aja. Banyak yang merasa kesepian. Beberapa postur tubuh ada yang tinggi dan kurus, itu juga ada, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalaupun dia tidak punya pasangan, dia itu seseorang yang seperti single dan tidak mau adanya stres. Ya, jadi sebenarnya komitmen lebih itu bisa bikin dia stres gitu. Kalau Sora lihat ya. Ada yang kamu berkenalan sama dia, ya pada saat kalian itu banyak yang berkenalan mungkin pada saat saling chatting-chattingan, kenalan di sosial media itu juga ada. Ada juga yang pada saat lagi ngurusin urusan kerjaan, ya mungkin ada urusan kerjaan dokumen sesuatu, mungkin dia klien perusahaan kamu dan sebagainya. Ya. Orang ini banyak yang bekerja berhubungan dengan dokumen, ada juga di sini yang berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan perusahaan yang sudah cukup established atau cukup kuat atau perusahaan pemerintahan. Pegawai pemerintah apapun itu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat memang jelas seseorang yang kalau Sora lihat di sini mencari seseorang yang berenergi divine feminine, seseorang yang dia memerlukan sebuah kelemah lembutan, perhatian dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, kenapa sih sebenarnya dia itu masih nggak bisa lupakan kamu, malah justru kepikiran kamu terus. Oke, sebentar ya, aku coba rapihin kartunya. Kenapa dia tidak bisa lupakan kamu dan malah keingetan kamu terus? Ya. Aduh, kartunya kebolak-bolak, bentar ya guys. Memastikan dulu bahwa kartunya. Ya ampun, ini kartunya kenapa sih kemarin Sora habis pakai kayak kebolak-bolak deh naruhnya. Kadang-kadang Sora itu sangat sibuk, jadi ngeberesinnya itu nggak benar-benar rapi gitu ya guys. Maklumin, aku tuh memang mengalami agak scattered, jadi berusaha. Salah satu kekurangan aku harus belajar rapi. Dari dulu itu yang ibu aku komplain soal aku. Manusia itu nggak ada yang sempurna ya guys. Jadi tarot reader tuh bukan malaikat. Kami punya kekurangan, kami manusia. Kekurangan aku salah satunya aku orang yang kurang rapih, aku orang yang agak tomboy ya. Oke. Yang pertama adalah dia itu masih merasakan ya, banyak dari mereka yang punya pendamping, dan pendamping itu juga atau ada spirit atau ada guides gitu ya, yang seperti mengarahkan bahwa dia masih punya ikatan sama kamu, masih ada harus pemberesan lah minimal urusan sama kamu. Itu yang membuat dia itu tidak bisa melupakan kamu, karena sebenarnya dari dalam diri dia itu sudah terarahkan bahwa dia sebenarnya masih terkoneksi sama kamu dan harusnya adanya pemberesan. Yang berikutnya adalah konflik-konflik yang ada di antara kalian itu memang harus diselesaikan. Jadi tidak bisa lupakan kamu, karena memang dia merasa hidup dia pun jadinya banyak yang gak lancar karena belum selesai urusannya sama kamu. Ya, masih banyak hal-hal yang harus pemberesan lah ibaratnya. Ini jelas nih, energi pemberesan kuat banget keluar, harus pemberesan. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu banyak yang akhirnya ya, masalah dengan unfinished business dengan kamu, banyak yang berefek terhadap komitmen dia sama pasangan sahnya, atau ada juga yang berefek terhadap pekerjaan dia. Mungkin kerjaan dia jadi nggak mulus, jadi nggak lancar, hubungan dia sama pasangannya pun jadinya nggak harmonis lagi. Ya. Dan orang ini masih punya banyak kebimbangan, masih banyak ilusi, masih ada perasaan dia itu yang kepingin tahu soal kamu, masih pingin stalkingin kamu, masih bingung dengan benar-benar perasaan dia sendiri, belum bisa benar-benar melepaskan walaupun tidak bisa benar-benar memilih kamu. Ya, energi dari kamu masih terus menarik energi dia. Ya, jadi di sini dia merasa bahwa energi dari dalam diri kamu masih narik dia, itu makanya dia susah lupa. Ya, dan dia merasa masih ada ikatan sama kamu. Walaupun belum tentu ikatan itu sesuatu yang positif, tapi dia merasa dia masih terikat sama kamu. Seperti ada karmik memang di antara kalian. Belum bisa melepaskan. Ada energi dari pelepasan yang belum bisa ke let go. Ya. Belum ada. Jadi gini loh, semesta seperti nge-push dia bahwa nih, kamu belum bisa lepasin kalau belum penyelesaian.
Dan di sini dia tahu bahwa kamu jadi seseorang yang paling berusaha menerima situasi dan kondisi. Jadi di sini banyak dari mereka yang masih terkejar-kejar dengan energi berusaha denial kalau kalian nggak terkoneksi. Ya. Dan dia menyadari bahwa ini adalah bentuk dari konsekuensi bagaimana dia tidak berintegritas, tidak memegang janjinya, ya gitu loh. Dan tidak berusaha jujur. Kalau Sora lihat di sini. Jadi yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu dari dalam energi dirinya itu terus mendorong dia bahwa ayo kamu harus punya inisiatif untuk menyelesaikan ini. Nggak bisa selamanya didimin kayak gini aja. Selama didimin selamanya seperti ini, situasi akan seperti ini. Kenapa? Karena energi yang tidak saling menghargai dan menghormati, ya. Ada energi yang saling masih kalau Sora lihat di sini ya, kekecewaan dan sebagainya, malah menahan energi ini untuk kalian bisa sama-sama maju. Dan dia tahu penyelesaian masalah kalian adalah prioritas utama dari hubungan ini. Jadi mau lanjut apa enggak, tetap harus ada penyelesaian, ya. Tuh. Masalah ini semakin dia berusaha melupakan kamu, semakin dia keingetan terus, semakin menguat. Kalau Sora lihat di sini, koneksinya malah makin kencang dan makin kuat. Tuh kan, ada karma di sini. Selama karma belum terbayarkan, selama belum ada kebalansan, ya, akan terus berlanjut seperti ini. Jadi dia tidak bisa lupakan kamu, ya. Dan masih ada intensi hatinya ke kamu, dan banyak dari kalian yang juga secara energi masih narikin dia terus, gitu loh. Sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini, dia itu galau, gamang, gitu loh ya. Makanya berusaha denial, berusaha lari-lari, gitu loh. Kan? berusaha ini ya, mencari teman, berusaha mencari penghiburan, gitu. Kalau Sora lihat di sini, dan di sini dia kehilangan sahabat. Kamu tuh salah satu sahabatnya dia sebenarnya, temannya dia. Ya. Banyak juga dari kalian yang berkenalan dari temannya, dan ada energi merasa kehilangan yang sangat besar, duka atas kehilangan. Kak Sora, jadi kedepannya Sora akan coba edisi bold hari ini ya. Apakah kedepannya dia akan memilih kamu? Shortcutnya gitu aja ya biar cepet. Ya. Kak, tadi kan terpati situation, ujung-ujungnya dia milih aku nggak sih? Gitu. Sora akan ambil 3 kartu. Apakah dia akan memilih kamu? Kamu akan menyesalinya? Jadi tidak. Tidak. 3. Jadi gini, potensinya adalah 2 dari 1. Jadi gini, kalau dia memilih, kalau Sora lihat di sini, kalaupun dia datang now you can, kalaupun dia datang ke kamu itu hanya untuk sementara, hanya untuk sekarang ini, bukan untuk ke depan. Sorry harus jujur apa adanya dari energi kartu Sora. Kedepannya kartu Sora cuma bisa bilang jawabannya tidak. Ya, artinya kamu malah akan menyesali kembalinya dia ke kamu. Kalau hanya bisa memiliki saat ini. Paham ya? Jadi bukan sesuatu yang everlasting, bukan sesuatu untuk jangka panjang, untuk sesuatu yang lama, dan kamu malah akan menyesali kalau terima dia balik. Jadi memang tujuan utamanya adalah memutus tali karma itu. Gitu loh. Kalau Sora di sini ya, tujuan besarnya itu memutus tali karma. Ya. Dan sepanjang itu kadang-kadang energi kita jadinya low ya, dan kamu banyak trauma-trauma yang berulang, kamu bisa banget pakai kalung dari Sora ya. Healing Heart necklace ya, untuk kamu yang mengulangi trauma-trauma, apalagi kamu yang sering terjebak dalam cinta segitiga ya, begitu terus, yang nggak bisa lepas-lepas dari orang juga bisa, itu kan berulang. Nah, kamu bisa pakai Healing Heart ini ya, untuk memutuskan pola-pola berulang, biar kamu bisa lebih happiness dengan pola yang baru, tidak terjebak terus-terusan dengan pola yang negatif. Terhubung dengan cakra hati, ini batunya Rose Quartz. Kamu bisa googling kok, Rose Quartz banyak banget fungsinya, 195.000 dengan ada Butterfly Soul Bracelet. Reformasi jiwa kamu, hempaskan energi negatif. Kak, aku nggak bisa lepasin dia, dengan niat ya, ketulusan ya, kita bantu juga dengan energi healing. Tapi ingat ya, harus ada energi dari kamu juga yang berniat gitu loh. Sama kayak orang ya, kamu dikasih obat sama dokter ya, ini obatnya nggak bagus ya, bukan obat yang nggak bagus. Kalau sendirinya nggak mau sembuh, sendirinya nggak jaga makan, sendirinya nggak istirahat, dan nggak melakukan pantangan dari dokternya, mau dikasih obat mujarab juga pun nggak bakalan bisa sembuh. Ya, yang ini untuk reformasi jiwa kamu, ya, yang ini 165.000, ya, ini best seller, ini 2 untuk Divine Feminine ya.
Energinya kristal dari rose quartz, semuanya batu asli dari kristal. Dan semuanya import, jadi ada proses harus sabar nunggunya. Dan Sora booster dengan energi healing yang Sora taking care sendiri. Ya, jadi Sora nggak suruh orang lain. Dan ini bukan dukun, teman-teman. Energi healing itu ada. Ya, teman-teman boleh baca yang namanya energi healing, banyak banget di internet ya. Dan itu juga untuk healing kamu. Jadi tidak selalu dukun. Sora bukan dukun. Ya. Dan di sini adalah energi dari Brave Lion Bracelet. Ini adalah singa untuk kamu menjadi lebih jantan, lebih laki-laki, lebih maco, lebih berani. Kalau cowok itu kan auranya beda ya. Ya cowok itu kan harus laki banget bahasa kita. Yang cewek harus feminim banget, harus lembut banget. Tuhan membuat kita dengan tujuan laki-laki dan perempuan itu ada fungsinya masing-masing. Tidak, jadi gini, jangan kayak oh laki-laki lebih hebat, perempuan lebih hebat. Semuanya hebat dengan fungsi mereka masing-masing. Ya, yang ini 200.000. Semua keterangan jelas ada di kolom community dan di Instagramnya Sora. Semua bisa dipesan di Instagram Sora @sora_tarot. Sora tidak tahu kapan barang akan selalu ada, karena ada waktunya barang itu akan habis. Ya, jadi nasihatnya apa untuk kamu? Oke, nasihatnya apa untuk kamu? Kamu yang mengontrol dirimu, kamu yang mengontrol keputusan kamu. Jadi jangan dipengaruhi sama hati, emosi tanpa berpikir panjang yang nanti ujung-ujungnya kamu nyesel. Nyesel itu kan datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ya kan, orang-orang bercandanya kayak gitu. Emang benar. Kamu kontrol diri kamu kontrol langkah kamu, gitu loh. Kamu yang mengontrol diri kamu sendiri. Gitu ya. Atur energi kamu biar stabil dan harmoni. Kalau kamu ingin hal baik datang dalam hidup kamu juga kontrol. Kamu sudah tahu bahwa pada akhirnya kamu hanya akan berkarma sama orang ini dan tidak kemana-mana. Ya, jadi sayangi diri kamu, gitu loh. Kamu ketemu sama orang ini ada pembelajaran, gitu loh. Tapi jiwa kamu nanti yang ada lama-lama kering kalau harus berdiri dengan seseorang yang kamu tahu pada ujung-ujungnya tidak pernah memberikan keutuhan dan kesatuan dari apa yang kamu mau. Ya. Memang orang ini nggak bisa lupakan kamu, tapi orang ini belum bisa menjanjikan sama kamu masa depan yang kamu inginkan. Kenapa? Kalau terkoneksi kembali, Sora lihat di sini ada energi koneksi kembali nggak Sora ke depannya? Orang ini masih terus menghayalkan kamu, jadi energinya akan terus ada di sekitar kamu muter-muter. Sora lihat di sini akan ada periode dia akan datang ke kamu. Ya. Oke, star, ada harapan, ada koneksi. Orang ini akan minta ketemu sama kamu tuh. Tenang aja, datangnya juga dalam waktu mingguan atau bulanan. Dia akan datang nih untuk ngajak kamu ketemuan. Tapi hati-hati sama keputusan kamu. Jangan nanti nyesel kemudian gitu loh. Ya, kamu ketemu, kamu kasih dia ruang, ya udah gitu loh. Paham ya? Gitu. Tapi jangan nanti victim mentality di kemudian hari. Aku nyesel Kak Sora, aku dimainin, dia janjiin aku nanti bakalan milih aku, bakalan ninggalin pasangan sahnya. Kartu Sora sudah tegas ngasih tauin kamu. Nih ya konsekuensinya. Kartu Sora tuh kebanyakan tegas-tegas. Karena aku orangnya berusaha bukan gak empati sama perasaan kamu, bukan. Justru lebih baik kasih tahun kamu yang pahit supaya kamu bisa lebih siap ngadepinnya. Daripada jual janji manis sama kamu, gitu loh ya. Ujung-ujungnya nggak dapat apa-apa. Sora nggak mau, waktu kamu, tenaga kamu nggak bisa dibalikin lagi yang sudah terbuang. Hidup kamu yang kontrol, jadi jangan victim mentality. Kak Sora dia giniin saya loh, kamu kan nggak ditodong pisau yang kayak kamu harus mau sama saya ya, cintain saya ya, jadi orang kedua di dalam hidup saya, enggak gitu. Kamu yang memutuskan untuk menerima dia, dan kamu yang memutuskan untuk jadi orang ketiga atau apapun itu. Sora nggak mau judgement kamu, tapi kamu harus tanggung jawab sama hidup kamu. Gitu, Sora nggak mau manjain orang yang tidak mendidik. Kita semua orang dewasa yang harus bersedia dengan konsekuensi atas keputusan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka nggak suka, kamu terima nggak terima, kamu mau nggak mau, ada part dari diri kamu yang berkontribusi terhadap hal itu terjadi dalam hidup kamu. Jadi jangan terus-terusan punya mindset kayak victim mentality gitu kan. Iya Kak, soalnya kan aku yang ditipu terus, betul. Tapi kamu bisa ditipu karena dalam tanda kutip kamu menerima untuk ditipu. Ya. Uang aku dipinjemin gak dibalikin, kan kamu yang mau minjemin uang. Paham gak? Walaupun berapa persen pun porsinya, ada kontribusi kita sama hidup kita, kecuali kamu robot diprogram atau kamu dihipnotis. Ya itu beda cerita ya. Kalau dihipnotis kan kita nggak mau tapi dipaksa gitu, atau ditodong pakai pisau, kan kamu nggak ditodong sama pisau sama dia. Gitu sih dari Sora saranin bikin hidup kamu lebih harmonis, putus tali karma ini. Lanjutkan hidup kamu sama yang lain. Kamu ketemu sama orang ini ya sudah, gitu loh. Memang mungkin harus jalannya. Terima dengan ikhlas, lanjutkan hidup kamu. Kalau dia datang lagi, kamu sudah tahu sebenarnya harus ngapain kok.
kuatkan diri kamu gitu loh. Kenapa? Nanti yang susah kamu juga gitu, nggak orang lain gitu. Jadi jangan nanti nangis-nangis gitu ya. Kamu nyesel sendiri. Sora udah kasih tauin pahitnya di depan. Tapi kalau kamu memang terima dengan konsekuensi itu apapun juga ya dilanjutin aja gitu. Tapi Sora udah kasih tahu gambarannya ya. Jadi Sora orangnya cukup fair. Sora kasih gambaran kamu bisa lihat juga dengan jelas. Ya. Kita akan coba lihat astrologinya ya. Pisces, Capricorn, Pisces, Capricorn, Aries, Pisces lagi, Scorpio, Taurus, dan Cancer. Sora kasih taunya, seorang yang tegas kayak Sora, atau ketika kayak ibu kamu atau ayah kamu yang kayak aduh galak ya, marah-marah mulu ya, aku diomel-omelin, aku ditegasin, didisiplinin. Justru karena beliau sangat sayang sama kamu. Ya, Sora sayang sama kamu. Makanya Sora tegasin kamu, disiplin kamu. Sora tidak mau menjual janji, tidak mau membuat kamu sedih dan nyesel di kemudian hari. Lebih baik Sora tegas sama kamu sekarang. Kamu bisa terima atau enggak ketegasan Sora, itu pilihan kamu. Ya, tapi Sora sudah berjanji, Sora tidak akan membaca yang tidak ada di kartu Sora, dan Sora berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kamu apapun itu. Dan Sora berjanji untuk netral dan objektif dalam pembacaan, karena apapun yang terjadi sama hidup kamu sebenarnya, kita tuh reader tuh nggak dapet apa-apa. Kalau kamu happy ya udah, emang kamu kalau happy aku ini apa, kalau hidup kamu bahagia aku ditransfer 1M, enggak kan? Kalau kamu menderita juga kamu yang jalanin, nggak ikutan aku yang jalanin penderitaan kamu. Paham nggak maksud aku? Tapi kan aku tugasnya adalah membuat yang terbaik untuk kehidupan kamu. Jangan kamu menyesali keputusan kamu di kemudian hari. Gitu. Kan udah dikasih tauin. Orang dewasa itu bertanggung jawab sama pilihannya loh. Oke. Sora akan keluarkan beberapa, 1, 2, 3. Ini Sora ambilnya tutup mata ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anyway, buat kamu yang selalu komplain, Kak, ini kayaknya temanya, kayaknya ini diulang ya, di re-upload ya. Kayaknya aku udah pernah dengar, aku kasih tahu ini ya. Sora itu nggak pernah re-upload ulang, kecuali memang bermasalah dari segi sistem. Ya, itu baru Sora kasih tahu, baru sekali Sora lakukan, itu pun karena teman-teman yang lain gak dapat notifikasi. Ya, yang kedua adalah kalau kamu perhatikan, gak cuma Sora, semua reader itu temanya diulang-ulang lagi. Nanti berapa lama lagi pasti diulang. Memang begitu kan percintaan. Kan sekitar itu aja masalahnya kan. Bener gak sih? Kamu maunya temanya yang beda gitu. Maunya temanya gimana? Percintaan beda alam gitu. Saya dan pocong kesayangan saya, atau aku mencintai ibu mertuaku, kan gak gitu kan? Paham kan maksudnya Sora? Dan kalau kamu penggemar Sora yang sudah lama, kamu akan merhatiin kok, ini kayaknya kartunya Kak Sora baru atau alatnya baru gitu loh. Ada apa yang baru gitu. Jadi tolong sebelum komplain dilihat dulu, bukan nggak terima di komplain ya. Paham kan maksudnya? Nanti jangan sampai gara-gara orang baca komen kamu nggak mau nonton karena merasa Sora ulang gitu. Sora nggak ulang gitu. Sora akan bacakan yang baru, karena energi kan up to date terus ya. Dan ingat ya, bahwa Sora tidak terikat, pembacaan Sora tidak terikat dengan waktu. Kamu menonton video ini 2 tahun lagi dari sekarang. Kalau kamu pas lagi ngeklik, ya berarti itu memang yang sudah jodohnya sama kamu. Paham kan? Ya. Jadi stop komen Kak Sora re-upload ulang. Tidak. Kalau saya ada halangan, saya akan ngomong bahwa saya belum bisa ngupload. Oke, tapi saya selalu usahain untuk di-upload. Ada F, ada Y, ada W, ada M, ada G, ya, ada O, ada M lagi, ada Q, ada R, ada E, ada I, dan ada T. Silahkan kamu pause dan kamu lihat sendiri alfabetnya ada. Bisa alfabet nama, bisa nama kota, nama tempat, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Jadi itu aja dari Sora. Sora tidak akan kasih tahuin kamu kapan dia datang, karena soon akan datang kok, mingguan atau bulanan. Siapkan hati dan pikiran kamu, tegaskan dan konsekuensi sama keputusan hidup kamu. Untuk biar lebih jelas daripada halu-halu, mendingan personal reading aja. Langsung ke Instagram Sora @sora_tarot atau link yang di bawah. Ya, semua jelas ada di sana. Komplit pelayanan Sora, dari jualan kartu, layanan baca, mau belajar baca sendiri juga bisa, beli gelang dan sebagainya, silahkan. Ya, sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.